Ngobras, ngobrol seputar kesehatan spektakuler. Halo sahabat sehat RSUD Kota Tangerang. Hari ini kita akan melakukan diskusi interaktif. Perkenalkan, saya Eka Gusman dengan rekan saya Gabe. Hari ini kita akan melakukan diskusi interaktif terkait dengan isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu adalah dampak polusi udara bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, Kakak Gabe nih ya, kita sekarang lihat di mana semua headline di TV, media, ini merupakan salah satu yang cukup menegangkan karena sampai ada kebijakan publik nih Kakak Gabe. Di mana karena dampak polusi udara, konon katanya pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan WFH bagi para pegawai. Jadi gimana nih? Untuk itu kita sudah punya dua narasumber. Berikut adalah salah satu ahli kesehatan lingkungan di RSUD Kota Tangerang, adalah Kakak Lutfia STRKL. Halo Kak, selamat pagi. Halo Kak Eka. Kemudian kita juga sudah mengundang dokter spesialis paru kita, Dokter Virginia, spesialis paru. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Baik Kakak. Iya. Nah, kita tahu betul bahwa di wilayah Kota Tangerang ini berdekatan nih lokasinya dengan Jakarta. Dan katanya Jakarta merupakan salah satu kota terburuk yang akhirnya harus diberikan kebijakan untuk melakukan WFH dalam kualitas udara ya. Tapi apakah itu benar? Katanya. Nah, kita pengen tahu dong gimana sih cara mengukur tingkat kualitas udara yang kita hirup nih selama ini. Untuk itu kita bisa meminta pendapat ya atau pandangan dari ahli. Dalam hal ini ada ahli kesehatan lingkungan. Halo Kak Lutfi. Iya Kak Eka, halo. Halo Kak Lutfi. Sebenarnya polusi udara itu seperti apa sih? Oke, untuk polusi udara sendiri kita bisa mengartikannya seperti masuknya atau dimasukkannya suatu zat ke dalam udara ya. Nah itu biasanya itu diakibatkan oleh aktivitas manusia. Oke. Jadi sebenarnya aktivitas manusia yang menyebabkan zat polusi udara ini ya yang membuat penumpukan jadi kualitas udara kita nggak sehat gitu betul. Ya. Karena secara umum memang di udara ini mengandung gas-gas tertentu. Nah, tapi akibat dari aktivitas manusia itu yang menghasilkan polutan bercampur dengan gas-gas yang ada di udara kita itu bisa menjadi pencemaran udara seperti itu. Contohnya apa aja Kakak? Contohnya kalau di kota-kota besar ya kita bicara seperti tadi Jakarta, kemudian Kota Tangerang juga termasuk kota besar ya. Itu biasanya dari emisi kendaraan, kemudian kendaraan bermotor, kemudian emisi gas pabrik, kemudian juga pembakaran dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Kalau yang industri rumah tangga? Rumah tangga paling ada sih, cuman itu tidak terlalu besar kalau untuk di kota-kota besar ya, kita bicarakan kota besar. Oke. Jadi berarti sebenarnya kita juga harus memperhatikan kondisi kendaraan kita ya Kak ya? Betul, makanya kan beberapa tempat sudah mencanangkan untuk uji emisi kendaraan bermotornya. Nah itu salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran udara juga. Oke. Jadi memang untuk dampak ini bagi kesehatan tubuh tuh berpengaruh besar ya? Sangat berpengaruh. Jadi kita harus paham juga apa yang menjadi polutan atau pencemarnya. Karena kan akan beda-beda efeknya ke dalam tubuh manusia ya. Jika itu gas akan berefek seperti apa bagi kesehatan. Jika itu partikulat atau PM 2,5 atau PM 10 itu juga seperti apa. Beda-beda sih Kak untuk efeknya. Oke. Nah, coba Dokter Gabe, Kakak Gabe ya. Kali ini Kakak Gabe punya ini nggak sharing gitu dalam minggu terakhir ini kena ISPA atau apa gitu yang menyebabkan nggak enak gitu di tubuh. Kalau buat diri sendiri sih sejauh ini belum ya, karena kita masih tetap pakai masker nih, walaupun pandemi udah dihapuskan, kita boleh nggak pakai masker, tapi kita tetap pakai masker karena polusi udara biar nggak terserang ISPA teman-teman. Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat gitu ya, kalau sore hari kita pengen lihatnya sunset ya, sunset gitu ya. Tapi yang terjadi malah ngeliatnya mendung, tapi kok nggak hujan-hujan. Oh, hati yang mendung. Iya. Jadi kadang kalau ada kabut kok gelap gitu, ternyata itu bukan ini ya, bukan mendung, tapi salah satu polusi luar biasa sampai kita tuh tertipu dengan kegelapan ini. Jadi terus untuk dampak kesehatannya itu gimana tuh?
buat dampak kesehatan, mungkin kita tanya ya sama narasumber kita. Gimana ini Dokter Nia, dampak polusi untuk kesehatan kita? Oke, makasih Kakak Gabe. Ya kita tahu ya, memang polusi itu dampaknya secara kesehatan kita ke badan itu menyeluruh ya. Jadi nggak hanya di saluran pernapasan. Kenapa? Jadi memang proses awalnya pada saat si polutan tadi bisa berupa partikel atau berupa gas yang toksik, itu tadi terpajannya ke badan yang mana nih gitu kan. Terutama itu ke area tubuh kita yang ada selaput lendirnya. Awalnya pasti yang selaput lendir ya, yang mukosa mana aja. Mata ya kan yang awal, kemudian dari hidung ya kan, terus di mulut ada tenggorokan gitu ya, di kulit gitu ya. Nah, itu lokasi-lokasi yang bagian tubuh kita yang terpajan dengan dunia luar, nah istilahnya ya, dengan udara luar ini yang bisa terkena dampak. Dampaknya yang paling ringan apa? Paling ringan tadi tubuh kita itu punya mekanisme, kalau kita ketemu dengan sesuatu yang asing, dia akan memberikan perlawanan yang kita bilang namanya peradangan. Nah tadi kalau ada tadi polutan atau partikel tadi misalkan kena mata, berarti model peradangannya apa? Entah matanya merah ya kan, entah matanya gatel, berair. Nah, itu gejala-gejala yang awal-awal gitu ya. Nanti kalau kena di hidung berarti kenanya apa? Oh, berarti hidungnya yang berair, lah jadi lebih mudah pilek, lebih mudah hidungnya mampet. Kena di tenggorokan apa? Ya kerasa sakit tenggorokan ya, radang tenggorokan, batuk-batuk. Kalau sampai di saluran napas bawah biasanya disertai dengan sesak gitu. Kalau di kulit apa? Berarti kalau dia kontak ke kulit, ya kalau dalam lama bisa jadi gatal-gatal gitu ya. Nah hal-hal itu efek-efek yang kalau kita bilang efeknya bisa kita bedakan, ada efek yang jangka pendek, efek yang jangka panjang gitu. Gitu sih Dok. Gitu ya, sahabat sehat RSUD Kota. Kemudian nih Dok, gimana caranya kita di rumah untuk menangani si polusi ini? Misalnya tadi Dok, mata merah, ternyata kan bukan cuma sekedar ispa, ada mata merah, batuk pilek, sampai ke saluran pernafasan bagian akhir bisa sampai sesek nih Dok. Nah di rumah nih kita bisa ngapain dulu nih Dok sebelum kita harus penanganan awal gitu ya. Oke, tentunya kalau yang namanya penanganan kita bisa bedain ya, ada usaha yang preventif ya, pencegahan, sama ada usaha yang kuratif atau pengobatan gitu ya. Pencegahannya apa sih gitu? Kita mungkin untuk di luar tadi Kakak Lutfia udah bilang ya tadi mengurangi pembakaran, itu kan sebenarnya usaha kita juga ya di luar rumah untuk mengurangi ya seberapa persen lah untuk mengurangi polusi. Dalam rumah apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa tempatkan kurangi ya hal-hal yang bisa memicu ada produksi asap di dalam apa? Rokok ya, tentu ya pasti nih ya. Nah, stop merokok ya, stop merokok nih. Mengandung andil besar. Nah, iya betul ya, ya itu merokok. Terus apa? Dari bakar-bakaran ya, nah itu bisa juga kan masak, itu ada pengaruhnya paling nggak untuk di dalam rumah ya gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa tempatkan juga tanaman-tanaman yang fungsinya dia sebagai air purifier. Apa aja? Sansevieria. Tanaman lidah mertua. Bisa kita tajam ya. Nah, tapi itu bermanfaat kalau buat tanaman ya. Lidah buaya. Nah, itu bisa kita tempatkan di dalam. Jadi untuk dia air purifier secara alami, atau ya kalau nggak ada kita bisa tempatkan air purifier, kan banyak tuh alat-alat yang memang air purifier itu salah satu usaha-usaha yang bisa kita untuk sebagai usaha preventif. Kemudian kalau usaha yang kuratifnya, yang untuk pengobatan, tadi kalau misalkan tadi kenanya di mana nih tadi, kalau kenanya di mata, ya tadi utamakan tadi kita seperti cuci mata gitu ya, digunakan untuk mengurangi kontak dengan polutan tadi gitu. Jadi caranya kita kan kayak mengurangi konsentrasi itu ya, kita kena racun istilahnya ya. Kalau polutan itu gimana caranya biar kita menetralisir itu? Berarti konsentrasinya dikurangi. Pakai apa? Yang ada di rumah aja, air yang steril atau air mineral gitu ya, cuci matanya. Kalau hidungnya yang kena ya cuci hidungnya gitu. Itu sih utamanya paling awal seperti itu.
Untuk keluh-keluhan yang lain kalau masih bisa diobati dengan obat-obatan simptomatik, obat-obatan yang di pasaran gitu ya untuk mengurangi keluhan, nggak silahkan aja. Tapi kalau ternyata memberat gitu ya atau tidak berkurang gitu dengan upaya kita di rumah, kita bisa segera bawa ke fasilitas Kalau misalnya kesehatan. nggak ada perubahan gitu ya. Betul. Jadi, ada anak aku yang kirain dia nyindir. Ternyata dia batuk beneran. Beneran akibat polusi gitu kan. Kalau dari ada nggak sih Kak Lutfi cara kita mendeteksi gitu ya? Coba kalau tadi Kak Lutfi bilang kita pakai apa sih Kak Lutfi untuk mengetahui gitu caranya? Ya sebenarnya sudah ada aplikasi yang membantu kita untuk tahu nih kualitas udara di area sekitar kita itu bagus atau enggak. Sebenarnya ada tingkat-tingkatnya juga kan. Itu bisa di-download, salah satunya nama aplikasinya apakah ISPUNet atau Indeks Standar Pencemaran Udara. Nanti di situ akan ditampilkan nih ada beberapa parameter, itu ada PM2,5, SO, NO, O3. Di situ kita bisa melihat nih polutan apa yang paling tinggi. Nah, kalau dari sini contohnya ini Kota Tangerang saat ini ya. Coba sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau ini kan di sini keterangannya kualitas udaranya tidak sehat. Dari sini bisa terbaca yang paling tinggi itu parameternya PM2,5. Artinya penyebab udara kotor atau udara tercemar di daerah Kota Tangerang ini penyebabnya adalah PM2,5 atau partikulat meter. Partikulat meter. Oh, itu apa tuh berarti? Partikulat meter itu seperti debu, tapi dia berukuran kecil. Jadi untuk pencemar udara ini sebenarnya tergolong menjadi 3. Ada yang bersifat fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, PM2,5 ini termasuk ke dalam yang fisik. Kalau yang SO, NO itu adalah gas atau kimia. Kalau yang biologi itu seperti virus, spora, dan sebagainya. Sahabat sehat, ini adalah hasil kita contoh menggunakan aplikasi ISPUNet ya. Kota Tangerang, tanggal 1 September, bulan 10, kualitas udara. Coba kalian bisa coba ya, di lingkungan masing-masing apakah sama dengan kita. Oke. Jadi apa sih yang harus dilakukan Kak Lutfia untuk misalnya kan tadi dokternya udah sampaikan bahwa kita bisa pakai air purifier alami kalau kita mau Oke. Selain itu apakah ada inovasi teknologi harus ada apalah gitu hujan buatan dan lain-lain gitu? Ya sekarang kan ada beberapa headline berita juga kemarin ada penyemprotan jalan dengan air ya. Sebenarnya ya kita balik lagi ke tadi apa sih yang menjadi bahan pencemar utama dengan dari polusi udara ini? Iya betul karena beda pencemarnya, beda juga cara penanganannya seperti itu Kak. Terus kalau untuk pengendalian sebenarnya kita bisa mulai dari hal kecil ya dari diri kita sendiri. Tadi seperti Dok Nia bilang tidak merokok di dalam ruangan khususnya, tidak melakukan bakar-bakar sampah seperti itu. Kemudian untuk barbekyuan nggak boleh kita. Bakar sate ya. Ya karena itu dia akan melepaskan gas-gas beracun yang nanti kalau misalkan bertemu dengan PM2,5 atau hidrogen atau uap air di udara dengan konsentrasi tertentu dia bisa merusak atau mengganggu sistem pernafasan kita, salah satu dampaknya tadi seperti itu. Tapi mungkin yang paling besar bukan masalah pembakaran sate rumah industri rumah tangga kayaknya ya. Ya kalau di kota besar ya tadi kembali ke kendaraan bermotor, kegiatan pabrik, ya jadi harus diperketat lagi untuk standar-standar uji emisi kendaraan dan juga pabrik. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk mengecek kendaraan. Jadi ada kan ya mobil angkutan yang polusi udaranya sampai kalau di belakangnya udah langsung hitam gitu. Langsung nutup jalan ya, nutup pandangan ya. Tapi aku menyebutnya dulu namanya mobil cumi Dok. Jadi kalau di belakangnya ketimpa ya motor, tiba-tiba kendaraan yang elok gitu hitam semua. Jadi kalau kita bersihin ini luar biasa hitam-hitamnya ya kan. Awas, produk skincare masuk jangan. Oke, baik. Jadi sarannya apa nih Kak untuk lingkungan dan misalnya kehidupan sehari-hari kita harus seperti apa sih Kak? Sarannya mungkin untuk kendaraan tadi dilakukan uji emisi, kemudian juga untuk manusianya sebisa mungkin kurangi mobilitas atau pergerakan di luar ruangan. Jika memang mengharuskan ada aktivitas di luar ruangan, bisa gunakan masker yang sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Masker wajah atau masker mulut karena untuk
mengurangi polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jangan lupa tetap pakai masker. Ya, walaupun COVID sudah selesai, berakhir, tapi karena memang kita harus melindungi diri kita juga ya. Betul. Nah, Dokter Gabe, kalau Kakak Gabe untuk kesehatan nih Kakak Gabe ya, kita boleh tanya dong sama Dokter Nia ya. Dokter Nia, tips dong buat kita nih, kan aktivitas kita banyak nih ya Dok ya. Apalagi Kakak Gabe, saya gitu kan, panjang runtutannya. Kadang di luar jam masih aja ya sampai keluar angkasa. Betul. Jadi kalau misalnya kita gimana sih dokternya untuk membedakan misalnya ini kayaknya nih nggak sembuh ya, yang tadinya batuknya kayak nyindir langsung krok gitu. Itu sebelum menjadi terburuk, kita gimana nih Dok untuk yuk cepet-cepet gitu, ada waktu 2 hari kah, 3 hari kah gitu Dok nunggunya. Oke, makasih Kak Kanti. Jadi tadi seperti saya katakan ya, memang efeknya tuh bisa kemana-mana ya, efek polusi itu. Nah tadi tergantung kita kenanya di organ yang mana. Lalu tadi tangani di rumah gitu ya, dengan tadi ya kurangi konsentrasinya ya. Tadi cuci, kalau kena ke hidung kita berarti ada lebih baiknya ya kita kalau dari luar gitu ya ke rumah, nyampe rumah tuh cuci hidung gitu ya, untuk membersihkan hal-hal yang polutan-polutan yang nempel di hidung begitu. Nah itu juga dianjurkan. Nah kemudian kalau ada keluhan ya, entah batuk, entah dia ispanya ya, keluhan batuk pilek. Nah itu kalau dengan 3 hari tidak ada perubahan, atau dia malah tambah memburuk, atau malah jadi ada sesak ya, nggak usah nunggu 3 hari. Kalau ada sesak ya segera ke fasilitas kesehatan ya gitu. Karena memang kasus nggak harus dirawat inap ya, dirawat jalan pun kasus bronkitis ya, kita bilang namanya bronkitis. Karena keluhannya batuk-batuk aja, kita cari kemungkinan infeksi, kayak ronsennya bersih ya, labnya bersih, dahaknya nggak TB gitu, tapi kok batuk-batuk aja dan dia nggak ada riwayat asma, itu mulai meningkat gitu. Nah ini jadi makanya wah ini mulai warning juga ya. Jadi kalau sahabat sehat ada keluhan seperti itu bisa segera diperiksakan gitu. Sudah paham kan sahabat sehat RSUD Kota Tangerang bahwa ternyata hal-hal yang demikian ini memang harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu sampai dengan nggak apa-apa ini mah biasa. Tapi kalau sudah 2-3 hari ya Dok ya, tidak ada perubahan, langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau yang dekat rumahnya silakan, ada di puskesmas bisa berobat, atau ke RSUD Kota Tangerang. Nah, Kakak Gabe, ada pesan terakhir nggak nih buat kita semua supaya kita bisa menjaga nih ya lingkungan kita, kesehatan kita, dan harus kemana sih Kakak Gabe untuk menghubungi Dokter Nia dan Kakak Lutfia kalau mau konsultasi? Ke RSUD Kota Tangerang. Kita buka untuk semua sahabat sehat RSUD Kota Tangerang 24/7. 24 jam. 24 jam dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Oke, terima kasih narasumber kita yang telah bergabung pada hari ini. Terima kasih Dokter Nia, Kakak Lutfia. Dengan ini nanti kita akan ada episode kedua dengan topik yang menarik yang selanjutnya. Terus pantengin ya RSUD Kota Tangerang. Ngobrol sehat seputar kesehatan spektakuler.